Oke, halo teman-teman. Di video yang pertama, gue udah kasih beberapa tips tentang bagaimana caranya membuat project baru di Adobe Premiere Pro. Nah, di video yang kedua ini, gue akan berbagi tentang tips bagaimana membuat atau memproduksi sebuah video. Video sampel yang gue bikin ini sangat simpel sekali, nggak banyak efek, tapi menurut gue masih lumayan enak buat ditonton. Oke, gini. Menurut gua, video yang baik itu bukan soal efek yang ribet, banyak transisi dan sebagainya supaya terlihat keren, enggak. Yang terpenting dari sebuah video menurut gua itu adalah ceritanya, pesannya, maksudnya atau bahasa kerennya itu storynya. Berhubung gua adalah seorang video maker, gua coba tuangin apa yang gua rasa di dalam video gua. Ya mungkin kalau teman-teman mau curhat lewat video ya silahkan gitu. Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Nanti gua akan kasih praktek ala-ala workshop gitu kali ya. Oke, kita langsung aja coba untuk bikin. Gue punya kumpulan video, waktu itu gue bikin video-video simple di Taman Suropati, sebuah taman yang cukup nyaman di kawasan Jakarta. Kita masukin video bagian ini. Oke. Nah, biasanya untuk pengambilan video akan ada bagian-bagian sampahnya di mana kita neken tombol record pada kamera dan biasanya dia goyang. Nah, untuk motong bagian itu kita tinggal klik V di keyboard, kita tarik ujungnya, kita buang, file yang mau kita buang, kita play, perfect, kita potong. Di video ini kita masukin juga. Ini kita ambil bagian yang pas burung terbang. Yep. Hop. Oke, cukup. Nah, ini kita lihat terlalu kaget. Kita akan kasih transisi di depannya. Caranya kita cari di efek. Kita cari di efek, lalu kita pilih video transition dan kita pilih dissolve. By the way, di sini ada banyak sekali efek. Teman-teman tinggal cari yang mana yang teman-teman butuh. Untuk video mulai fade in, gua pakai cross dissolve. Ya. Kita akan lihat hasilnya. Perfect. Lagi. Teman-teman juga bisa nambahin, manjangin atau ngurangin bagian transisinya sesuai dengan selera. Ya. Gitu. Kalau gue lebih suka agak smooth dikit, agak panjang dikit. Oke. Kalau videonya masih kayak gini teman-teman, ini kan masih agak-agak gimana gitu ya, kayak kurang bernyawa. Gimana caranya supaya video ini terlihat lebih real? Itu kita akan tambah sound effect. Di bagian sini anak-anak bermain dan di bagian sini burung terbang. Kita akan import, kita masukin sini. Oke. Lalu di sini ada suara anak-anak main. Oke, kita drag suara anak-anak bermain. Ya, kelihatan lebih lebar. Dan di sini kan kalau misalnya kita lihat transisinya agak kasar. Gimana caranya supaya si audio ini kelihatan bertransisi? Kita cari audio transition, crossfade, kita masukin ke sini. Dan ini untuk akhirnya. Yap, kalau kita sambung sama musik, perfect. Dan satu lagi, karena ini adalah suasana di pagi hari, kita akan masukin efek suara pagi hari yang identik dengan suara burung-burung. Teman-teman tinggal cari sendiri sound efeknya. Biasanya gue cari dari YouTube juga sih. Nah, kalau misal kita dengar di sini di solo, kalau misal kita klik S, ini akan solo track, dimana dia akan ngeplay sendiri. Yang ini kita mute, ke mute. Jadi solo dia sendiri. Kita dengar. Ya, agak sayup-sayup suara burung. Karena gue nggak mau dia terlalu besar nandingin musiknya. Gue
pasang dia di level 9,1. Oke, teman-teman bisa rubah ini dari sini, atau dari sini levelnya bisa dikurangin atau dilebihin. Kalau misal kita mau lebihin gitu, tapi itu terlalu besar, jadi gua pakai yang dia cuma ngiringin aja gitu. Dan kalau misal kita mix suaranya, oke, perfect. Itu contoh sedikit tentang ngedit-ngeditnya. Nah, tips selanjutnya adalah teman-teman pindah frame dari frame 1 ke frame berikutnya. Itu gua nggak pernah lebih atau hampir nggak pernah lebih dari 5 detik untuk menghindari yang nonton itu bosan. Nah, ngekatnya ini gua usahakan untuk selalu seirama sama musik. Misal ini kita play. Ini nggak pernah lebih dari 5 detik supaya yang nonton nggak bosan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau latihan untuk bikin video simple dari rumah aja juga bisa. Mau bikin video story tentang anak-anak bermain di halaman rumah juga bisa. Tips-tips dari gue yaitu tadi, selain daripada teman-teman ngegabungin antara video sama background, teman-teman juga perlu nambahin sound effect. Tentunya sound effect sesuai dengan apa yang terjadi di video teman-teman. Oke, sekian tips-tips ngedit dari gue. Silahkan mencoba, silahkan latihan di rumah. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di tutorial berikutnya.